Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 360. Pada saat kritis, Tan Yun sangat tenang dan berteriak, 9 pembuluh darah membunuh makhluk abadi. Dalam kehampaan, 9 naga ruang angkasa Tan Yun berlari melalui kehampaan berputar melalui kehampaan dengan pedang. Segera, 9.000 kaki panjang 9 pedang terang berkedip keluar dari pedang terbang ungu, dan kekosongan dalam radius lebih dari 10.000 kaki mulai runtuh satu persatu. 9 pembuluh darah, yang berisi nafas teror, memotong tubuh 9 naga luar angkasa secara langsung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom, boom. Pada saat itu, dengan suara getaran bumi dari 9 pembuluh, 9 saluran dan 9 pembuluh darah dihancurkan bersama dengan 9 naga ruang angkasa. Kekuatan yang tersisa dari 9 resimen pecah, dan kecepatan cahaya menyapu ke arah puncak-puncak, menelan ribuan murid di alam jiwa ilahi dekat tepi tebing. Puff pop. Ribuan murid alam Allah jiwa ilahi, seperti perahu di ombak yang mengamuk, terhempas ratusan kaki jauhnya dengan darah, dan jatuh di puncak tanpa melawan. Untungnya, cederanya tidak serius. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu murid di dekat puncak mundur satu demi satu. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan murid yang terluka, karena mereka menahan napas dan menatap panggung. Tan Yun bersaing dengan murid penegak hukum pertama yang kuat. Di atas platform tinggi, ketika kurungan ruang Kowloon rusak, Tan Yun merasa bahwa kekuatan batasan ruang telah hilang. Dia dengan cepat melemparkan ke udara untuk menghindari ratusan kaki pedang yang mendominasi. Langkah surgawi Hong Meng. Tan Yun menembak jatuh, dadanya hampir dekat dengan pedang, dan dia menghindar dengan berbahaya. Dalam kebisingan yang tumpul, seluruh platform setinggi 30.000 kaki persegi bergetar, tetapi setelah pedang itu memotong Tan Yun ke udara, dia memotong platform itu. Tan Yun, kamu menghancurkan penjaraku. Seruan Xia Kuan yang luar biasa dengan pedang di udara terganggu oleh suara acuh tak acuh dari langit. Dengan skill ini, kamu masih ingin membunuhku. Kamu benar-benar naif. Saat ini, Tan Yun menginjak kehampaan dan berburu dengan jubah putih. Rambutnya yang acak-acakan menutupi matanya, tetapi dia tidak bisa menutupi niat membunuh di matanya. Orang yang sombong mati. Xia Kuan menatap Tan Yun dalam kehampaan. Dia meraung dengan marah, menekuk lututnya, menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya melonjak seperti cangkang. Segera, kekuatan ruang yang luas mekar dari tubuhnya. Tiba-tiba, kekosongan di daerah sekitarnya mendidih seperti air. Kekuatan ruang melonjak di langit, menelan Tan Yun dan menelan semuanya. Suara mendesing. Hantu luar angkasa. Di langit yang dipenuhi dengan kekuatan ruang, Xia Kuan dibagi menjadi 2, lalu, 24, 48. Akhirnya, 8-16. 10-6 Xia Kuan berserakan dengan pedang, dan tubuhnya menari dalam kehampaan dengan kilat, menjalankan gaya pedang yang sama. Tiba-tiba, membunuh. 16 Xia Kuan berteriak serempak. Suara itu mengejutkan. Ke-16 sosok itu berada dalam cincin dengan diameter 10.000 kaki. Awan hijau naik dan melesat 10.000 kaki ke dalam kehampaan. Pada saat Tan Yun dikepung, masing-masing memotong pedang. 16 pedang pencakar langit meledak dari 16 pedang Xia Kuan pada saat yang sama, memotong langit dari 16 parit ruang gelap, dan membunuh Tan Yun dengan ngeri. Setiap pedang tampaknya merupakan pukulan terkuat Xia Kuan. Saat ini, di langit, 16 Xia Kuan dengan pedang dengan semangat tinggi tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan jika ada lebih dari 200.000 murid di alam jiwa suci, tidak ada lebih dari 20 orang yang dapat melihat yang benar dan yang salah. Kakak bela diri yang lebih tua perkasa dan akan membunuh Tan Yun. Teriak seorang murid penegak hukum. Tiba-tiba, semua murid penegak hukum bergegas ke langit dengan satu suara, kakak laki-laki kuat dan akan membunuh Tan Yun.
Ketika para murid penegak hukum dan kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan mati, Tan Yun berdiri di udara, matanya bersinar dengan mans merah yang aneh, dan tiba-tiba melihat sekeliling ke-16 siakuan dan 16 pedang. Di bawah pemindaian mata surgawi Hong Meng, hanya satu pedang di barat laut yang datang ke arahnya, sementara 15 lainnya menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, di barat laut, siakuan berdiri di udara, menatap dirinya sendiri dengan senyum kejam. Itu adalah senyum kemenangan, senyum yang membunuh Tan Yun. Pada saat yang sama, 15 siakuan lainnya juga menghilang di mata Tan Yun. Tetapi di mata jutaan murid, masih ada 16 siakuan, 16 pedang penuh kekuatan penghancur, membunuh Tan Yun. Faktanya, di mata Tan Yun, 15 siakuan dan 15 pedang yang telah menghilang tidak bisa dikatakan menghilang sama sekali, karena mereka tidak ada sama sekali. Tan Yun melihat melalui mata surgawi Hong Meng bahwa serangan siakuan mengandung ilusi ruang angkasa, yang memberikan ilusi pengepungan pada pencitraan buatan manusia. Jika orang-orang yang terkepung tidak dapat menemukan tubuh asli siakuan, tetapi secara membabi buta menghadapi pedang ilusi lainnya, salah satu dari mereka akan membunuh orang-orang yang terkepung. Tan Yun harus mengakui bahwa sebagian besar biksu di alam jiwa suci harus dibunuh dalam pengepungan sihir luar angkasa siakuan. Dia juga mengakui bahwa siakuan layak menjadi murid inti penegak hukum yang terkuat, tetapi sangat disayangkan dia bertemu denganku. Dia ditakdirkan untuk mati. Berdengung. Kehampaan bergetar. Tiba-tiba, 5 elemen warna-warni emas, kayu, air, api dan tanah keluar dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, total 11 atribut, melonjak keluar dari tubuh Tan Yun seperti gelombang ganas dan mengebor pedang terbang ungu di tangannya. Seni pedang pembunuh Hong Meng dibagi menjadi 4 kekuatan magis, gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 pembuluh darah, dewa pembunuh 9 pembuluh darah, dan Hong Meng pembunuh dewa. Di antara mereka, Hong Meng yang membunuh dewa adalah kekuatan gaib pamungkas yang paling kuat. Tan Yun berpura-pura panik dan berteriak, Hong Meng membunuh dewa. Kemudian, dengan pedangnya kembali ke tubuh asli siakuan di luar barat laut, Tan Yun mengayunkan pedangnya ke tenggara di udara. Melihat adegan ini, tubuh asli siakuan dan 15 ilusinya tertawa girang pada saat bersamaan. Haha. Tan Yun, kamu telah ditipu. Mati. Tiba-tiba, siakuan tampak tersedak oleh seseorang. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Tapi melihat Tan Yun membelakanginya, dia membiarkan pedang di depannya melahapnya dan tetap utuh. Pedang Hong Meng membunuh dewa. Tan Yun tiba-tiba berbalik, memegang pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatannya ke arah 1000 kaki pedang yang meraung dan berhenti di barat laut. Merengek. Tiba-tiba, langit tampak menangis, dan langit tampak bergetar. 1000 kaki panjang dan bayangan pedang ungu halus pecah di pedang terbang ungu, bayangan pedang Hong Meng. Bayangan pedang Hong Meng yang tampak biasa sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di langit dan bumi, kekuatan Hong Meng. Bang! Bang! Dalam raungan yang cepat dan memekakkan telinga, bayangan pedang Hong Meng merobek ribuan kaki pedang. Kemudian, bayangan pedang Hong Meng tampaknya mengabaikan jarak ruang dan waktu dan tiba-tiba datang ke siakuan ribuan kaki jauhnya. Siakuan sangat senang, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan tubuh asliku? Dalam kepanikannya, siakuan menemukan bahwa bayangan pedang Hong Meng mengunci dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia harus berjuang. Membunuh. Siakuan menahan kepanikan dan mengayunkan 3 pedang seperti kilat. Bang bang. Menderu, ketiga pedang itu lemah dan menyedihkan di bawah bayang-bayang pedang Hong Meng. Satu demi satu, bayangan pedang Hong Meng terbelah di kepala siakuan. Bang! Wah! 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 Dalam suara keras dan nyaring tapi menyerang, pertahanan jubah hitam siakuan meledak dan berubah menjadi pecahan terbang. Berderit, berderit. Dalam suara retakan yang keras, armor di tubuhnya mulai retak seperti keramik dari leher, dan retakan itu menyebar ke seluruh armor. Uff! Siakuan, yang rambutnya ditutupi kulit, berdarah seperti meteorit hitam, jatuh ke platform di bawah 10.000 kaki.
Xia Kuan mengalami sakit kepala tetapi setelah armornya pecah, di bawah keterkejutan bayangan pedang Hongmeng, kulit kepalanya retak dan tengkoraknya benar-benar tertutup retakan. Tan Yun, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Mengapa kamu memiliki kekuatan 11 atribut? Mengapa kamu bisa memotong armor senjata kelas atasku? Aku menolak, aku menolak. Xia Kuan terkejut dan marah ketika dia jatuh. Sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Semua orang kecuali Tuoba Yingying memandang Tan Yun, yang berdiri di udara dengan rambut acak-acakan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, penguasa 3 alam jiwa suci, benar-benar mengalahkan Xia Kuan, kesempurnaan agung alam jiwa suci. Meskipun Tan Yun terlihat sedikit acak-acakan, semua orang tahu bahwa Tan Yun belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana Tan Yun menampilkan susunan pedang surgawi Hongmeng Tu di platform penghancuran 5,5 tahun yang lalu. Meskipun orang tidak tahu susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, menurut pendapat mereka, karena Tan Yun mengalahkan Xia Kuan tanpa menggunakan susunan pedang, itu menunjukkan bahwa kartu andalan Tan Yun belum digunakan. Orang tidak bisa percaya. Mereka mengira Tan Yun akan menggunakan susunan pedang untuk melawan Xia Kuan, tapi ternyata tidak. Murid, Yu Wenfeng, di lantai batu giok, mengabaikan kekuatan tantangan Tan Yun. Dia meraung di bagian atas suaranya, lari dari platform tinggi dan akui kekalahan. Puluhan ribu murid penegak hukum dan murid inti penegak hukum, beberapa tampak cemas, beberapa dengan air mata, memandang Xia Kuan di platform dan berteriak. Saudaraku yang lebih tua, akui kekalahan. Kakak bela diri yang lebih tua, lari dari platform tinggi, ayo. Mendengar kegelisahan dan kepanikan gurunya dan rekan penegak hukum, Xia Kuan tidak peduli untuk menghapus darah dari wajahnya, berbalik ke udara, memuntahkan kekuatan spiritual, dan terbang dengan gemetar ke puncak gunung. 10.000 kaki jauhnya. Tan Yun berdiri di udara dengan rambut acak-acakan yang beterbangan. Dia tampak seperti dewa kematian, menatap Xia Kuan yang berlari untuk hidupnya. Tidak ada belas kasihan di matanya, hanya ada niat membunuh tanpa akhir. Xia Kuan tidak lupa melihat ke belakang untuk melihat apakah Tan Yun mengejarnya selama penerbangannya yang goyah. Dia lega melihat Tan Yun tidak mengejarnya. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari tepi platform tinggi, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melesat jauh di bawah platform. Pada saat yang sama, lolongan marah terdengar di langit, Tan Yun. Saya tidak menerimanya, saya akan membalasmu lain kali. Pada saat itu, saya harus membiarkan Anda mati. Begitu suara itu jatuh, tawa dingin terdengar seperti guntur, sayang sekali kamu tidak punya waktu lagi. Langkah surgawi. Begitu sosok Tan Yun melintas, dia melintasi kekosongan lebih dari 10.000 kaki. Ketika Xia Kuan hanya berjarak 1 kaki dari tepi platform, Tan Yun jatuh dari langit, mengangkat tangannya, menekuk lengannya, dan membenturkan sikunya ke bahu Xia Kuan. Tidak. Klik, klik. Jeritan Xia Kuan ditelan oleh 2 retakan tulang yang menakutkan. Tapi Tan Yun menghancurkan bahu Xia Kuan dengan sikunya, memercikkan darah, dan 2 lengan yang patah jatuh ke dalam kehampaan. Tuan, tolong aku. Lengan Xia Kuan yang patah memuntahkan darah dan jatuh ke atas panggung dengan ratapan. Murid, tubuh tua Yu Wenfeng bergetar, air mata menodai matanya dan memohon untuk melihat Tan Yun. Tan Zhengzi, tolong selamatkan nyawa muridku. Tan Yun membenci Yu Wenfeng dan tidak repot-repot berbicara satu sama lain. Segera, dia turun dan berkata dengan suara yang dalam, Xia Kuan, sebelum kamu mati, aku akan memberimu sepatah kata. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, siapa yang berniat membuku. Itu kematian bagimu. Suara mendesing. Tan Yun jatuh ratusan kaki di udara. Pedang terbang ungu menghilang dari tangan kanannya dan dimasukkan ke cincin langit dan bumi. Segera, Tan Yun tiba-tiba menjulurkan tangannya dan memegang kepala Xia Kuan. Dia menarik kuat ke dalam pelukannya dan tiba-tiba memukul wajah Xia Kuan dengan lutut kanannya. Pada saat teriakan itu terputus, kepala Xia Kuan meledak seperti semangka. Ketika 10 jiwa suci ruang angkasa bergegas keluar dari tubuh bersama-sama,
mereka dihancurkan sampai mati oleh tangan Tan Yun dan dimusnahkan terbang menjadi abu. Bang! Tan Yun menendang tubuh tanpa kepala Xiaoquan dengan kaki kanannya di udara, dan tubuh itu jatuh seperti cangkang di depan para murid penegak hukum di puncak. Tan Yun berdiri di udara, menatap Yuan Feng yang sedih, dan mengucapkan kata demi kata, "Penatua penegak hukum, maafkan aku, putra suci telah mengecewakanmu lagi." Tan Yun terkejut, dan darah di jubah putihnya berjatuhan. Dia mengambil langkah dengan lembut dan muncul di puncak. Dia meminta maaf kepada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, membiarkan kalian khawatir. Mu Mengyi melangkah maju dan membantu Tan Yun merapikan rambutnya yang berantakan. Dia berkata dengan lembut, "Tidak masalah. Selama kamu aman, kakak Xiao dan aku akan bahagia." Saat ini, Dantai Xuanzong di gedung giok, menatap mata Tan Yun, penuh dengan pujian dan kejutan. Tan Yun benar-benar tidak menipu dirinya sendiri. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kemampuannya untuk menantang melampaui levelnya. Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan pemujaan yang tak tertahankan. Di tengah kerumunan ratusan ribu murid Kimai, Zhong Liuxin, mengenakan rok hijau, menatap Tan Yun dan terkejut. "Ketika saya adalah 3 alam jiwa suci, saya hanya bisa membunuh tingkat 7 dari alam jiwa suci. Tapi dia bisa membunuh musuh kesempurnaan agung alam jiwa suci. Dia benar-benar roh jahat yang tidak terlihat dalam sejuta tahun. Juga, apa rahasia tentang dia dan keterampilan apa yang dia praktikkan? Misteri. Dia adalah misteri." Ketika Zhong Liuxin berpikir, para murid penegak hukum menangis di puncak. Xiaoquan bukan hanya idola yang dipuja oleh para murid penegak hukum, tetapi juga jiwa yang mereka banggakan. Sekarang, melihat Xiaoquan dibunuh oleh Tan Yun di alam jiwa suci, puluhan ribu murid penegak hukum, beberapa menangis, beberapa terlihat kesurupan. Mereka bahkan tidak berani menatap Tan Yun secara langsung. Begitu mereka melihat Tan Yun, pikirkan adegan di mana Tan Yun membunuh Zhao Wansha, putra penegak hukum. 1 tahun yang lalu, Tan Yun memaksa Yuan Feng untuk berlutut dan membunuh Yuan Zi, putra penegak hukum. Baik hari ini atau di masa depan, Tan Yun adalah mimpi buruk bagi murid penegak hukum. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Mereka takut. Ketakutan dari lubuk jiwa.